Termasuk pada integumen. Integumen merupakan sistem lapisan luar yang melindungi tubuh hewan dari lingkungan eksternal. Sistem integumen terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar keringat. Yang selanjutnya struktur kulit. Yang pertama itu epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang terdiri dari sel-sel epitel. Yang kedua itu dermis. Dermis adalah lapisan tengah kulit yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar keringat. Yang ketiga itu hipodermis. Hipodermis adalah lapisan terdalam kulit yang mengandung jaringan adiposa. Berikut contoh struktur kulit pada hewan. Yang berikutnya ada fungsi kulit. Yang pertama itu proteksi, melindungi tubuh dari cedera dan infeksi. Yang kedua, regulasi suhu, mengatur suhu tubuh melalui kelenjar keringat. Yang ketiga itu sensorik, merespons sentuhan, tekanan, dan suhu. Yang keempat itu produksi vitamin D, membantu tubuh untuk menyerap kalsium. Sistem integumen merupakan sistem organ yang memisahkan, melindungi, dan memberi informasi berupa impuls tentang kondisi lingkungan sekitarnya. Fungsi sistem integumen sebagai organ terluar memiliki berbagai fungsi yang memungkinkan interaksi antara kita sebagai pemilik tubuh dengan dunia luar atau lingkungan. Fungsi penting organ integumen. Yang pertama itu proteksi. Sistem integumen melindungi seluruh tubuh dari berbagai macam ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan, misalnya infeksi atau serangan organisme lainnya, kerusakan karena radiasi sinar matahari, dan zat-zat kimia yang berbahaya di sekitar kita. Yang kedua itu termogulasi. Sistem integumen memberikan dukungan terhadap termogulasi atau pengatur suhu tubuh melalui berbagai cara. Yang pertama itu keseimbangan air. Permukaan terluar dari sistem integumen merupakan lapisan yang paling tidak suka air. Kondisi ini memungkinkan air dan garam tetap tersimpan dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan dan mencegah tubuh kehilangan cairan secara berlebihan. Sebagian kecil air dan limbah tubuh, misalnya urea, dibuang melalui keringat. Yang berikutnya itu termogulasi. Penerima pesan masuk. Banyak jenis organ sensorik yang terletak pada sistem integumen. Beberapa di antaranya memungkinkan kita untuk merasa panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Yang berikutnya pengirim pesan keluar. Sistem integumen dan terutama rambut dapat mengeringkan pesan ke lingkungan luar tubuh. Pesan ini dikirimkan terutama kepada manusia lainnya. Yang berikutnya organ atau dokter dapat menangkap informasi terkait kondisi kesehatan kita melalui kulit dan rambut. Lapisan dari kulit beserta fungsi dan perannya. Lapisan kulit adalah bagian luar tubuh manusia yang melindungi organ internal serta berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi dan kerusakan. Kulit terdiri dari beberapa lapisan termasuk epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan terluar dari ketiga lapisan kulit. Ketebalannya tergantung di mana ia berada di tubuh, misalnya lapisan tipis di kelopak mata 0,5 mm. Lapisan ini paling tebal di telapak tangan dan telapak kaki 1,5 mm. Ada 5 lapisan epidermis, yaitu stratum basella, dikenal juga sebagai lapisan sel basa yang memiliki sel-sel basa berbentuk kolom yang membelah dan mendorong sel-sel tua ke permukaan kulit. Sel-sel tua menjadi rata dan akhirnya mati dan luruh, begitulah siklus seterusnya.
stratum spinosum. Disebut juga sel squamata, merupakan lapisan kulit yang paling tebal. Lapisan ini juga mengandung sel Langerhans yang dapat menjaga infeksi. Stratum granulosum. Lapisan ini mengandung lebih banyak keratinosit yang bergerak ke permukaan. Stratum lucidum. Lapisan ini hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Stratum corneum merupakan lapisan terluar yang akan lurus setiap 2 minggu. Epidermis juga mengandung 3 sel khusus, yaitu melanosit yang menghasilkan pigmen atau melanin, sel Langerhans yang bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam sistem kekebalan kulit. Sel mereka yang memiliki fungsi yang belum sepenuhnya dipahami. Yang kedua itu dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan ini berisi jaringan ikat, kapiler, darah, kelenjar minyak dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Lapisan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dermis papiler yang merupakan lapisan atas tipis dan dermis retikuler yang merupakan lapisan bawah yang tebal. Ketebalan dermis bervariasi tergantung pada lokasinya di tubuh. Di kelopak mata tebalnya 0,6 mm, di bagian belakang, telapak tangan dan telapak kaki setebal 3 mm. Dermis adalah rumah bagi 3 jenis jaringan berbeda yang ada di seluruh kolagen. Jaringan elastik, serat retikuler. Dermis juga mengandung beberapa sel dan struktur khusus termasuk folikel rambut, kelenjar sebaceous, kelenjar apokrin dan endokrin, pembuluh darah dan juga saraf, sel-sel Meissner dan sel-sel pipi yang mentransmisikan sensasi sentuhan dan tekanan. Proses terbentuknya rambut, kuku, dan kelenjar keringat dan peran kelenjar keringat dalam mengatur suhu tubuh dan membuang zat-zat sisa. Yang pertama, proses terbentuknya rambut. Pertama, folikel rambut, struktur yang berada di dalam kulit hewan, menghasilkan sel-sel rambut dari akar rambut yang terletak di dalamnya. Selanjutnya, proses keratinisasi terjadi di dalam batang rambut. Keratin, protein keras yang memberikan kekuatan pada rambut, diproduksi dan mengisi sel-sel rambut, memberikan struktur dan kekuatan pada rambut. Terakhir, rambut tua akhirnya rontok dalam bentuk proses yang disebut ekresi. Selanjutnya, proses pembentukan kuku. Proses pembentukan kuku pada hewan melibatkan beberapa tahapan yang mirip dengan pembentukan rambut. Yang pertama, terdapat jaringan hidup di bawah kuku yang disebut lanula, yang merupakan area pertumbuhan aktif. Selanjutnya, sel-sel matris kuku terus tumbuh dan mendorong kuku ke arah ujung jari atau cakar hewan. Seiring pertumbuhan, kuku mengeras karena sel-selnya diisi dengan protein keras yang disebut dengan keratin. Selanjutnya, ketika kuku mencapai panjangnya maksimal, proses pengikisan alami atau pengikisan melalui aktivitas sehari-hari akan mempertahankan panjangnya. Selanjutnya, proses terjadinya kelenjar keringat. Kelenjar keringat merupakan bagian dari sistem ekresi hewan yang penting untuk menjaga suhu tubuh dan mengatur keseimbangan cairan pada hewan mamalia. Kelenjar keringat terutama terdiri dari 2 jenis, yaitu kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat apokrin, selama pubertas, kelenjar keringat apokrin menghasilkan sekresi yang terdiri dari lemak dan protein, yang pada akhirnya berkontribusi pada aroma tubuh. Selanjutnya, kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh hewan dan berperan penting dalam mengatur suhu tubuh. Ketika hewan merasa panas, ekrin memproduksi keringat yang mengandung air dan elektrolit.
Keringat ini kemudian menguap dari permukaan kulit, membantu mendinginkan tubuh hewan melalui proses evaporasi. Selanjutnya, proses pembentukan kelenjar keringat pada hewan dimulai selama perkembangan embrio. Peran kelenjar keringat dalam mengatur suhu tubuh dan membuang zat-zat sisa. Kelenjar keringat berperan dalam mengatur suhu tubuh hewan dengan melepaskan cairan atau keringat yang menguap dari permukaan tubuh, membantu mendinginkan tubuh saat suhu lingkungan meningkat. Selain itu, kelenjar keringat juga membantu dalam membuang zat-zat sisa melalui proses ekresi. Sistem integumen adalah sistem organ yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Gangguan dan penyakit yang umum terjadi pada sistem integumen meliputi yang pertama jerawat. Jerawat merupakan kondisi kulit yang umum terjadi ketika folikel rambut tersumbat oleh minyak dan sel-sel kulit mati, menyebabkan pembentukan komedo, papula, dan pustula. Kedua, dermatitis merupakan peradangan pada kulit yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alergi, kontak dengan rintan, atau reaksi autoimun. Dermatitis dapat menyebabkan kulit menjadi merah, gatal, bengkak, dan terkadang membentuk lepuhan. Ketiga, psoriasis merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan pertumbuhan cepat sel-sel kulit, menyebabkan kulit menjadi tebal, merah, bersisik, dan terkadang terasa gatal atau sakit. 4. Kanker kulit. Ada beberapa jenis kanker kulit termasuk kanker sel basal, kanker sel squamosa, dan melanoma. Penyebab utama kanker kulit adalah paparan sinar UV dari matahari atau mesin penyinaran buatan yang merusak DNA sel-sel kulit dan menyebabkan pertumbuhan sel-sel kanker.